97, ulang tahun pernikahan kami yang ke-40. Ulang tahun pernikahan kami yang ke-40, kami rayakan dengan acara yang agak lain. Anak-anak kami yang menetapkan acaranya. Suasana waktu itu santai, penuh tawa riang, maklumlah, anak cucu kami ngumpul semuanya. Pada tanggal 26 Desember 1987 itu, pagi harinya saya meletakkan batu pertama pembangunan Museum Purna Bakti Pertiwi yang akan dibangun di Kelurahan Pinang Ranti, Jakarta Timur, persis di samping kiri pintu masuk Taman Mini Indonesia Indah. Museum itu terletak di atas tanah seluas hampir 20 hektar. Di Museum Purna Bakti Pertiwi ini, nantinya akan disimpan benda-benda yang ada hubungannya dengan pengabdian saya dan keluarga pada bangsa dan negara. Menurut rencana, bangunan itu akan selesai pada tahun 1990. Sebagian besar dari ide pembangunan museum ini berasal dari istri saya sebagai ungkapan rasa syukuran kami sekeluarga kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberkati perjuangan dan pengabdian kami. Semula, peletakan batu pertama museum keluarga ini akan kami langsungkan pertengahan tahun 1987. Tetapi, karena sesuatu hal, kami undurkan. Tutut, anak saya yang tertua mengusulkan agar acara ini dilaksanakan pada peringatan ulang tahun pernikahan kami yang ke-40. Lalu, di siang harinya, selamatan itu dilangsungkan di Sasana Adiguna di Taman Mini Indonesia Indah itu. Suasana waktu itu benar-benar santai. Titik Puspa hadir, diajak oleh Tutut untuk meramaikan. Ia mengajukan pada saya sejumlah kuis keluarga yang menyebabkan tambah gembira. Pertanyaan pada saya diajukan, siapa yang membantu keluarga Soeharto pada masa penumpasan G30S PKI? Saya ingat-ingat, maka saya menjawabnya. Saya katakan, waktu itu saya sibuk menghadapi peristiwa pengkhianatan PKI. Lalu ke rumah kami datang tamu perempuan yang mengaku keluarga. Istri saya curiga. Lalu, tamu perempuan itu ditahan oleh Letu Wahyudi. Tetapi malamnya, perempuan itu kabur dan meninggalkan kopornya yang ternyata berisi racun tikus. Rupanya, tamu wanita yang tidak kami undang itu bermaksud meracuni kami sekeluarga. Maka, Letu Wahyudi itulah orangnya yang saya anggap membantu kami sekeluarga pada masa penumpasan G30S PKI. Anak-anak dan cucu-cucu kumpul. Lalu kami makan bersama dengan hadirin yang lainnya. Dan acara itu ditutup dengan pementasan Lost Man, sandiwara yang secara teratur ditayangkan di layar TVRI dan disukai banyak orang. Suasana seperti itu menarik saya mengenang kembali atas apa yang telah terjadi dengan kami sekeluarga, dengan saya, dengan istri saya, dengan anak-anak dan cucu-cucu saya. Sekarang, 1988, anak-anak saya sudah pada besar, sudah dewasa. 5 dari mereka sudah berumah tangga dan kami sekarang sudah bercucu sebanyak 9 orang. Yang sulung, Siti Hardianti Hastuti Indra Rukmana, memilih menjadi wira swasta di samping menjadi ibu rumah tangga. Tapi nampak sekali, ia lebih cenderung, lebih disibukkan oleh kegiatan-kegiatan sosial. Yang bungsu, yang keenam, Siti Hutami Endang Adiningsih, belum lama ini telah menjadi sarjana, menyelesaikan studinya di Institut Pertanian Bogor. Ia memilih untuk menjadi ahli statistik pertanian. Sigit Haryo Yudanto, anak saya yang kedua, memilih menjadi pengusaha. Bambang Trihatmojo, anak saya yang ketiga, terjun ke dunia bisnis. Siti Hadiati Haryadi, keempat. Selain menjadi ibu rumah tangga, anggota Persit tentunya, karena suaminya anggota ABRI, dan ia giat di bidang sosial, mengurus yayasan dana gotong royong kemanusiaan. Hutomo Mandala Putra, kelima, memilih menjadi pengusaha juga, sambil
melewati masa kesukaannya menjadi pembalap dan olahraga terbang. Alhamdulillah, mereka semua menjadi manusia. Begitu sebutannya di tengah-tengah kehidupan kita sekarang. Sementara saya mengharuskan mereka untuk mengetahui akan kewajiban mereka sebagai manusia yang hidup di tengah masyarakat luas. Kami didik mereka, terutama supaya ingat pada orang tua, supaya hormat dan mengerti akan kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat dan selalu takwa kepada Tuhan. Nampaknya, mereka mengerti akan kewajiban mereka untuk menaruh hormat kepada kami sebagai orang tua. Mereka mengerti akan kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat. Mengikuti petunjuk saya dan petunjuk ibu mereka giat di bidang sosial. Tutut menjadi Ketua Umum Himpunan Pekerja Sosial Indonesia atau HIPSI sejak organisasi itu berdiri pada tanggal 11 Maret 1987. Maksudnya, untuk meningkatkan mutu pelayanan sosial. Ia pun menjadi bendahara Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan atau YDGRK. Ia berkunjung ke berbagai daerah yang tertimpa bencana alam dan menyampaikan bantuan yayasan itu. Siti Hediati Prabowo, begitu namanya sekarang, adik Tutut, terpilih menjadi bendahara umum HIPSI. Bergantian dengan Tutut, ia menyerahkan bantuan kepada orang-orang yang tertimpa bencana alam di berbagai daerah. Tutut juga menjadi Ketua Umum Yayasan Tiara Indah, membantu upaya pengrajin kecil, misalnya penenun dalam memasarkan produksinya. Yayasan ini telah diberi hadiah Upakarti oleh pemerintah yang diserahkan langsung oleh Presiden. Tutut juga duduk sebagai pimpinan PT Citra Lam Torogung Persada. Ia juga anggota Majelis Pemuda Indonesia. Ia memang tertarik pada pekerjaan sosial. Ia katakan, sejak lahir sampai mati, kita ditolong orang lain. Itu ajaran yang kami berikan kepadanya agar tidak hidup sendirian tetapi bermasyarakat. Mereka gerakkan organisasi sosial itu sehingga sekarang sudah ada 400.000 orang anggotanya. Lulusan sekolah kesejahteraan sosial atau sukarelawan yang mendapat latihan khusus di bidang kesejahteraan sosial. Tentang ini, Tutut berpikir sesuai dengan ajaran yang diberikan ibunya. Pekerja sosial harus profesional, jangan setengah-setengah. Anak-anak kami juga mengagumi cara kami membina dan mendidik mereka. Saya tidak ingin anak-anak saya mendewakan harta dan pangkat. Yang saya harapkan mereka meningkatkan ketakwaan, patuh pada Tuhan, mengabdi pada orang tua, masyarakat, negara dan bangsa. Pepatah Jawa menyebutkan, mempunyai harta benda itu tandanya dapat menguasai dunia. Hanya saja, usahakanlah ketentraman lahir batin, yaitu lahir seimbang dengan batin. Bagaimana pandangan saya mengenai seseorang yang mendapatkan rizki cukup di tengah pembangunan kita sekarang? Memang kita mempunyai hak untuk memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar mendapat rizki yang cukup dan berusaha dengan memperoleh petunjuk dari Tuhan agar kita mendapatkan keberuntungan. Kalau keinginan kita itu sampai terwujud, jelas kita harus bersyukur. Kalau kita berhasil lagi, patut kita mensyukurinya lagi. Tapi ingat, kita tidak boleh mendewakan harta, melainkan menggunakannya untuk melaksanakan kewajiban kita, ialah berbuat baik kepada sesama manusia. Kebahagiaan itu tidak terletak pada pangkat dan kedudukan, tetapi pada amal yang baik. Itulah ajaran yang saya berikan kepada anak-anak saya. Tutut menyatakan pada sementara media, juga anak-anak kami yang lainnya saya kira, bahwa ia mengagumi keharmonisan hubungan antara ayahnya dan ibunya. Kami, istri saya dan saya, memang sama-sama setia, saling mencintai, penuh pengertian dan saling mempercayai. Saya ingat-ingat apa yang telah terjadi di tengah-tengah kami selama ini. Saya teringat akan pihak yang mencoba mendongkel saya. Terdengar isu yang menggugah saya untuk menjawabnya, untuk menerangkan yang sebenarnya. Isu itu berkaitan dengan komisi dan tender. Katanya, istri saya selalu menerima komisi dan menentukan kemenangan suatu tender. Seolah-olah rumah di Jalan Cendana itu, tempat tinggal kami merupakan markas besar untuk menentukan kemenangan tender dan komisi. Sewaktu memberi sambutan pada hari ulang tahun Kopasanda Baret Merah di Cijantung,
sekian waktu ke belakang, saya jelaskan yang sebenarnya. Hal itu sama sekali tidak terjadi. Jangankan untuk memikirkan itu. Untuk memikirkan kegiatan sosial saja, waktunya sudah tidak mencukupi. Ada lagi isu yang lain. Isu itu menyebutkan seolah-olah saya, Presiden RI, mempunyai selir atau simpanan seorang bintang film terkenal. Isu itu sudah lama beredar dan dibangkitkan lagi menjelang pemilu 1982. Isu itu pun berkembang di sekitar mahasiswa dan ibu-ibu. Padahal kenal dan jumpa pun saya tidak pernah dengan isu-isu semacam itu. Cuma upaya buruk dari sementara pihak yang memang tidak suka dengan saya. 98. Meminta pengertian yang tulus dan hal pengawasan. Tahun 1988 adalah tahun yang sulit dan saya jemput hari-hari pertama tahun itu dengan meminta maaf dan pengertian yang tulus dan ikhlas dari semua abdi negara dan abdi masyarakat serta seluruh prajurit ABRI. Hal ini demi kelanjutan pembangunan kita yang tidak boleh mandek. Di depan sidang paripurna DPR, saya mewakili pemerintah menyampaikan RAPBN 1988-1989 yang jumlah keseluruhannya mencapai 28,9 triliun rupiah. Jumlah itu berarti ada kenaikan 27,1% dari tahun anggaran sebelumnya. Tetapi saya tetap berpegang pada prinsip anggaran berimbang. Jadi, pengeluaran negara juga akan berjumlah 28,9 triliun rupiah. Dengan ini hendaknya diketahui bahwa pengeluaran rutin sekitar 20 triliun rupiah yang berarti naik dengan 33,5% dari APBN 1987-1988. Pengeluaran rutin yang besar akan kita gunakan untuk membayar bunga dan cicilan hutang luar negeri. Untuk tahun yang akan datang 1988-1989, jumlahnya akan mencapai 10,9 triliun rupiah atau naik dengan 56,5% dari yang sekarang 1987-1988. Ketika saya mengantarkan RAPBN pada Januari 1986, saya sudah kemukakan bahwa mulai tahun 1986 itu dan tahun-tahun sebelumnya, jumlah pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri akan bertambah besar jika dibanding dengan yang sudah-sudah. Sebabnya ialah karena tiba waktunya bagi kita untuk membayar kembali sebagian besar utang luar negeri yang selama ini telah kita gunakan sebaik-baiknya untuk membangun proyek-proyek yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, kenaikan besar yang harus kita bayarkan untuk bunga dan cicilan hutang itu disebabkan oleh naiknya nilai tukar mata uang yen Jepang dan sejumlah mata uang negara Eropa terhadap dolar Amerika selama waktu-waktu terakhir ini. Padahal sebagian besar pinjaman luar negeri yang kita peroleh berasal dari beberapa negara, termasuk negara-negara dengan mata uang yang semakin kuat tadi. Karena menguatnya sejumlah mata uang negara lain terhadap dolar Amerika itu, maka tahun anggaran 1988-1989, pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri kita akan bertambah dengan hampir 1,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 2,5 triliun rupiah. Tetapi kita akan bayar hutang-hutang itu karena kita mampu melakukannya. Kita memang telah menunjukkan kemampuan dan kemauan kita untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman luar negeri. Itulah sebabnya kalangan dunia internasional tetap menaruh kepercayaan kepada bangsa kita. Karena kepercayaan itulah negara-negara lain dan badan-badan internasional masih tetap membantu kita. Dengan berpegang pada pokok kebijaksanaan tadi, maka belanja pegawai akan berjumlah 4,8 triliun rupiah atau naik dengan 11,6%. Kenaikan ini
terutama untuk menampung keperluan pengangkatan pegawai baru sebagai pengganti tenaga yang memasuki masa pensiun, untuk pengangkatan guru-guru dan pengangkatan dokter-dokter serta tenaga kesehatan lainnya. Saya merasa dan pemerintah menyadari sedalam-dalamnya bahwa gaji pegawai, termasuk gaji anggota ABRI dan pensiunan, sudah saatnya dinaikkan karena telah beberapa tahun ini tidak ada kenaikan. Namun, pada saat RAPBN 1988-1989 diajukan, pemerintah belum melihat peluang untuk melaksanakan penaikan gaji mereka. Kepada seluruh pegawai negeri, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, kepada segenap prajurit ABRI, saya mohon pengertian yang tulus dan ikhlas atas kejadian ini. Inilah penjelasan yang saya sampaikan dengan berat hati di depan forum para wakil rakyat itu. Tetapi itu pertimbangan saya yang paling bijaksana untuk menyelamatkan pembangunan. Saya menyatakan harapan pemerintah akan kesadaran setiap pegawai aparatur pemerintah untuk tetap tabah dan bahkan diharapkan meningkatkan disiplin dan prestasi kerjanya. Di permulaan tahun 1988 ini muncul kembali pertanyaan mengenai korupsi. Saya pun mendengar masyarakat menyebutkan masih adanya korupsi di tengah-tengah kita dan menuntut supaya korupsi itu diberantas. Kepada kaum muda, dengan para anggota pimpinan KNPI Pusat, saya bicarakan hal ini di Bina Geraha sewaktu mereka menghadap kepada saya. Tentu saja, pemerintah tidak akan membiarkan korupsi. Pemerintah akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap korupsi dan semua bentuk penyelewengan lainnya. Karena semuanya itu merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menghambat jalannya pembangunan. Tetapi soalnya, dan ini yang seringkali jadi hambatan, bagaimana membuktikan korupsi itu sehingga kita bisa mengambil tindakan terhadapnya. Kalau tidak bisa membuktikan adanya korupsi atau hanya suara-suara tuntutan saja yang kita dengar, sulit kita mengambil tindakan. Ingat, Indonesia ini negara hukum, maka tindakan yang kita ambil harus berdasarkan fakta. Kepada kaum muda itu, saya meminta agar mereka ikut mengamankan jalannya pembangunan nasional. Misalnya, dalam bentuk menjadi mata dan telinga aparat pemerintah, supaya dapat diambil tindakan pemberantasan sesuai dengan fakta yang ada. Saya juga mengingatkan semua untuk tidak ikut-ikutan dalam berbagai tindakan korupsi dan sejenisnya. Saya tahu, akhir-akhir ini terus diisukan adanya korupsi dan sebagainya, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan. Malah ada yang pesimis, berpikir seperti memang korupsi itu tidak bisa dihilangkan. Akibatnya, orang malah lalu ikut-ikutan korupsi. Dan yang lebih menyedihkan, malahan yang muda lebih berani dari yang tua. Apa benar begitu? Dalam bahasa Jawa, ada ungkapan yang menyebutkan, menangi jaman edan, yen ora edan, ora keduman. Katanya, menghadapi zaman edan atau gila, ya kita harus ikut gila. Sebab kalau tidak, maka kita tidak akan memperoleh apa-apa, tidak kebagian. Karena itu, ia pikir, menghadapi korupsi ya harus ikut korupsi juga. Tetapi sebenarnya, dalam ungkapan itu, orang-orang tua dulu juga mengingatkan, sak bejo-bejone sing lali, isi bejo sing eling lawan waspada. Seuntung-untungnya orang yang lupa, masih lebih untung orang yang selalu ingat dan waspada. Masih lebih untung yang tidak ikut korupsi, sebab bagaimanapun juga, korupsi itu salah dan membebani kehidupan pelakunya. Kalau pada saat itu tindakannya tidak ketahuan, maka pada suatu saat nanti akhirnya akan ketahuan juga. Atau andai kata di dunia ini yang korupsi itu tidak ketahuan, maka hukuman akan diperolehnya di akhirat. Kita juga menyalahkan tindakan suap penyuap, pungli dan sebagainya. Bukan hanya yang menerimanya saja yang salah, tetapi juga yang memberinya. Dalam soal suap, pungli dan sebagainya itu, selalu yang dipersalahkan adalah si penerima. Padahal, kalau tidak ada yang memberi suap atau pungli, tentu hal itu tidak akan terjadi. Para pelaku pemberi suap berupaya demi kepentingan sendiri, misalnya hanya untuk kemajuan usahanya, meracuni alat negara yang karena bujuk rayu dalam keadaannya yang sulit,
terpaksa menerima suap itu. Sebab itu, saya minta kepada para pemuda supaya menjadi pengaman pembangunan nasional. Berkenaan dengan ini saya berpikir panjang mengenai pengawasan. Mungkin benar tepat waktunya sekarang sudah untuk meningkatkan lagi usaha dalam pengawasan untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, efektif, bersih, berwibawa. Pengawasan adalah kewajiban setiap atasan untuk melakukannya terhadap bawahannya. Banyak orang yang menganggap pengawasan itu sebagai mencari-cari kesalahan orang. Ada juga yang berpendapat bahwa pengawasan sudah dilakukan aparat lain. Bahkan pengawasan dianggap sebagai sesuatu yang merepotkan saja. Seringkali pula tindak lanjut dan hasil temuan pengawasan tidak dilakukan karena rasa tidak tega. Padahal pengawasan merupakan fungsi dari manajemen yang baik. Dan karena itu harus diterima sebagai sesuatu yang wajar dan yang semestinya. Pengawasan justru sangat membantu untuk mencapai sasaran tugas dengan sebaik-baiknya. Karena itu, tidak boleh ada rasa enggan untuk melaksanakannya. Pengawasan sangat penting, terutama ditujukan untuk menemukan secara dini kesalahan atau penyimpangan, sehingga dapat segera diadakan perbaikan dan pelurusan kembali. Kegiatan pengawasan diperlukan guna menyempurnakan prosedur, baik yang bersifat preventif, pengendalian, maupun represif. Pengawasan itu akhirnya mesti membudaya. Itulah salah satu jalan dan upaya kita yang baik untuk memberantas korupsi, menanggulangi, dan menghilangkan kebocoran. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.